Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Bukan, berjumpa lagi di mata kuliah manajemen bisnis dan operasional ya. Pertemuan ketiga. Dan hari ini temanya pertemuan ketiga itu tentang manajemen proyek. Oke, baik. Ini sudah saya record. Sekarang saya izin untuk share screen. Mohon ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, aku coba print screen dulu. Wait, ya, sip. Oke, pertemuan ketiga tentang manajemen proyek. Buat yang baru hadir, nggak apa-apa, langsung join aja. Kita membahas tentang manajemen proyek dah di pertemuan ketiga. Minggu lalu kita membahas tentang strategi operasi, masih ingat ya? Di mana ada visi, ada misi, lalu ada bagaimana mengukur produktivitas sebuah kegiatan, sebuah operasi, dan lain-lainnya. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang manajemen proyek dan seperti apa sih manajemen proyek dimaksud dalam perkuliahan di hari ini. Pertama, kita jelaskan dulu definisi dari proyek. Proyek ini lebih kepada kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik. Berarti kalau ada sesuatu hal yang sifatnya unik, uniknya itu ada beberapa kriteria ya teman-teman ya. Yang pertama itu udah pasti tempatnya. Tempatnya apakah berpindah-pindah, apa cuma di satu tempat aja, lalu ada bentuknya. Produk tidak selalu sama. Jadi unik kan? Nggak itu terus, pasti ada yang lain. Lalu ukurannya udah pasti lebih besar karena proyek sifatnya. Proyek Hambalang, proyek em, ibu kota negara yang baru, Kalimantan, ya proyek ibu kota negara yang baru. Besar kan pasti proyek MRT, proyek LRT, jadi sangat besar. Skala kecilnya proyek misalkan tender, tender dengan beberapa perusahaan, itu juga proyek. Jumlah yang keempat, jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit bahkan tunggal ya tadi karena memang proyek MRT hanya MRT-nya saja satu gitu kan. Proyek apa tadi? Ibu kota negara ya hanya satu, tunggal, bahkan tunggal. Itu disebut dengan proyek. Nah, perbedaannya proyek sama produksi apa? Kalau produksi kan jumlahnya banyak dan bentuknya sama, gitu kan ya, bentuknya sama dengan proyek. Kalau proyek tuh jumlahnya sedikit dan bentuknya berbeda. Jadi beda tuh. Kalau produksi kita memproduksi mobil, spare part mobil, ya udah itu aja tuh produksi kita, spare part mobil terus dan banyak. Tapi kalau proyek ya jumlahnya sedikit kan, ya proyek MRT dan bentuknya beda seperti itu. Nah, dalam produksi sifat pengolahannya berulang karena jumlahnya yang banyak. Jadi kalau bikin handphone ya ngulang aja tuh bikin handphone. Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengolahannya. Dalam proyek produk yang diciptakan tetap di tempat. Kalau proyek kan ya di tempat aja. Jalur LRT ya LRT, MRT yang MRT ya itu proyek. Tapi mesin, orang-orang, bahan-bahan, dan tahapannya selalu berpindah untuk membentuk produk tersebut. Nah, lanjut. Ada lagi nih definisi program. Kalau program berarti suatu kegiatan supaya kita bisa mencapai sebuah tujuan, menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, bisa sifatnya mikro, makro, ataupun internasional. Program itu ini ini relatif ya. Ini lebih kepada bisnis lah dan perusahaan. Perbedaan program sama proyek apa? Kalau program dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila dianggap telah mencapai tujuan program kerja gitu kan ya misalkan ya. Nah, kalau program ini punya jangka panjang, kadang 5, 10, 15 tahun. Sedangkan produksi nggak terbatas waktunya. Bisa aja kita dari dulu memproduksi handphone ya handphone terus gitu kan. Apple dari dulu memproduksi iPhone ya iPhone terus aja diproduksi. Cuma kan beda-beda. iPhone 10, iPhone 11, bahkan sekarang iPhone 16. Tapi terbatas waktunya gitu. Sorry, tidak terbatas waktunya. Nah, itu produksi ya. Lalu untuk mencapai tujuannya, program akan dipecah menjadi proyek-proyek. Nah, jadi proyek itu adalah bagian untuk mensukseskan programnya
perusahaan tersebut. Jadi ada proyek satu, proyek dua, proyek tiga, supaya programnya itu jangka panjangnya tercapai. Nah, fase manajemen proyek itu ada tiga. Pertama, perencanaan dulu, plan dulu, lalu scheduling, penjadwalan, lalu pengendalian. Nah, perencanaan tuh biasanya kita menetapkan sasarannya dulu, terus kita jelaskan dulu nih proyeknya apa, lalu kita bentuk timnya, nah, itu perencanaan. Kalau penjadwalan, kita menetapkan juga nih, menetapkan orangnya, duitnya, bahannya, terus tetapin juga kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, biar bersinambungan. Itu penjadwalan. Dan pengendalian, biasanya setelah itu berjalan, kita kendalikan tuh, kita awasi sumber dayanya, uangnya kita awasi, kualitas pengerjaannya, bahkan sampai anggaran yang digunakan dan kita revisi ulang kalau diperlukan. Gitu ya. Ini fase tiga tahapan ketika kita ingin melaksanakan manajemen proyek tadi. Nah, fase perencanaan dulu nih WBS, Work Breakdown Structure. Membagi proyek menjadi komponen yang lebih detail lagi menjadi seperangkat kegiatan dan biaya yang terkait. Struktur WBS ini di fase perencanaan proyek itu ada empat. Pertama, ada proyeknya dulu, lalu tugas-tugas utamanya apa saja, lalu dalam tugasnya itu ada sub-sub tugasnya dari tugas utama tadi, ada subnya gitu ya. Kemudian aktivitas yang harus diselesaikan. Ini struktur WBS-nya. Proyek besarnya apa, terus tugas utamanya apa mereka. Dari tugas utamanya ini didetailkan lagi, dirincikan lagi. Dari rincian tadi, aktivitasnya apa sih gitu kan? Dari tugas utama tadi. Ada juga ada Gantt chart nih, fase penjadwalan proyek menggunakan Gantt chart. Kalau tadi fase perencanaan menggunakan WBS, breakdown structure. Kalau di penjadwalan biasanya menggunakan Gantt chart. Gantt chart ini diagram ya, diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya dan alokasi waktu. Biasanya tuh kalau kita menggunakan Gantt chart gitu ya, atau diagramnya si Gantt ini, kita tuh akan memastikan bahwa kegiatan tuh udah pasti telah direncanakan dulu dari awal, karena ada diagram tadi kan. Kalau sudah pasti ada, berarti ada urutan kerja. Urutan kerjanya sudah diperhitungkan betul karena diagram tadi. Yang ketiga ada estimasi waktunya, udah pasti tercatat 3 jam, 10 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, gitu tercatat. Dan keseluruhan proyek itu telah dibuat waktunya. Oh ini proyek 5 tahun, proyek 2 tahun, proyek 3 bulan, itu sudah apa istilahnya tercatat dalam Gantt chart tadi, diagram Gantt. Memang detail, tapi ya harus gitu karena proyek besar itu pasti ada rangkaian-rangkaian aktivitas kecilnya lagi gitu kan untuk mendetailkan. Kalau pengendalian biasanya menggunakan PERT. PERT itu apa? Program Evaluation and Review Technique itu PERT. Dan juga pakai CPM. Nah, ini CPM nih biasa nih. CPM itu Critical Path Method ya. Kalau PERT itu biasanya teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Ada 3 perkiraan waktu, yaitu PERT ya. Lalu kalau misalkan CPM ini teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu untuk tiap kegiatan. Yang mana yang lebih efektif, yang PERT atau yang CPM? Wait, aku next dulu. Pertama, yang PERT atau yang CPM. Mau itu PERT, mau itu CPM, pasti kita harus membuat ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Pertama, kita bagi dulu seluruh proyek menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Lalu kita tentukan critical path-nya dan yang bukan critical path. Jadi ada kan kayak misalkan ini kegiatan-kegiatan yang harus diutamakan dan ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita kesampingkan. Tapi perlu ada gitu loh. Bukan berarti nggak dijalanin, akan dijalankan, namun utamakan yang critical path-nya dulu. Nah, yang ketiga, menentukan lama waktu proyeknya. 5 tahun, 3 bulan, 5 bulan gitu kan. Yang keempat, sesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal waktunya. Nggak cuma dengan jadwal waktu, dengan anggarannya juga, terus juga dengan sumber dayanya juga. Terus cari kemungkinan cara untuk mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Ini kalau nomor 8 ini kayaknya maunya si bos ya. Gimana caranya biar proyeknya lebih singkat, tapi biayanya minimal gitu loh. Ya,
ya harus ada sih, poin nomor 8-nya harus ada. Apa istilahnya, kemungkinan-kemungkinan gitu kan ya. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik kan gitu ya. Tapi kadang yang cepat itu ya berarti biayanya nggak mungkin, ya mungkin aja, cuma pasti lebih besar. Karena contoh deh, kamu bangun rumah. Bangun rumah estimasi pengerjaan 1 bulan misalkan bangun rumah. Cepat juga ya. 1 bulan. Tapi kamu minta dikerjakan selama 2 minggu deh, 2 minggu. Berarti kan apa yang harus ditambah? Tenaga kerjanya bukan? Kalau 1 bulan tuh biasanya dikerjakan oleh 10 orang misalkan. 10 orang tenaga kerja atau kuli gitu ya. Bikin rumah sebulan jadi 10 orang. Terus kalau biar bisa 2 minggu jadi gimana? Iya tambahin dong 4 kali lipat jadi 40 orang. Nah loh. Jadi makin besar bukan biayanya? Ya karena harus bayar 40 orang tadi dibanding bayar 10 orang tadi. Itu contohnya sih ya. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu biasanya kita evaluasi lagi dengan apa istilahnya? eh Biaya. Nah, betul dengan biaya yang dipunya, yang dimiliki. Kalau cocok dengan biayanya ya gas kita persingkat dengan orang yang lebih banyak ditambahin nggak masalah. Tapi kalau biayanya nggak ada ya mau gimana, sesuaikan aja dengan waktu yang ada. Ada network planning. Ada 2 cara menyusun network planning, teman-teman. Pertama dengan metode activity on a row dan juga activity on node, AOA atau AON. AOA ini lebih ke aktivitas-aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah. Arrow ya, ada arrow-nya anak panah. Dari A ke B pakai anak panah gitu. Terus dari B ke C, C ke D itu ada anak panahnya. Kalau pakai node, node itu digambarkan dengan lingkaran. Nah, itu network planning. Contohnya ini, kalau awan seperti itu kan, A dan B menghasilkan C. Kalau AOA, lingkaran-lingkaran gitu tuh. A, B, terus ke C. C ini bisa jadi apa, macam tuh. Tadi kan kita bahas tentang critical path gitu ya, jalur kritis. Apa sih critical path ini? Kalau di teori, critical path itu jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Cara untuk menentukan jadwal waktu untuk tiap kegiatan bisa menggunakan forward path atau bisa menggunakan backward path. Kalau forward path nih early start time and early finish time. Jadi lebih cepat gitu ya. Lebih cepat kita mulai, lebih cepat kita selesai. Itu forward pass. Tapi kalau backward pass ini late start time, last finish time. Ya jelas lah ya, kita startnya belakangan ya finishnya juga paling terakhir. Itu backward pass. Tapi ada peran-perannya juga. Kapan kita harus forward pass, kapan kita harus backward pass. Nah, manfaat lintasan kritis tadi itu 3. Satu, menentukan lama pengerjaan keseluruhan proyek. Dengan critical path tadi, kita bisa tahu berapa lama sih pengerjaan keseluruhan proyek ini. Terus kita juga bisa menentukan kegiatan-kegiatan apa aja yang harus kita kontrol secara ketat. Karena nggak mungkin semuanya kita kontrol gitu. Critical path, namanya juga kritikal kan. Berarti kan, oh ini yang penting nih harus kita kontrol dulu di proyek ini. Anggarannya sekian ya kita kontrol di anggaran sekian gitu kan. Jadi hal-hal yang sekiranya paling penting deh. Yang ketiga udah pasti untuk mempercepat waktu proyek. Makanya ada critical path. Ini dulu nih kita kita benahi, kita utamakan supaya bisa berjalan. Yang lain bukan dikesampingkan, tapi tetap dikerjakan, namun effortnya berbeda. Nah, tadi ya yang 3 perkiraan waktu yang ingat nggak di awal? Ada 3. Pertama ada optimistic time, lalu ada pessimistic time, dan ada most likely time. Jadi kalau di perkiraan waktu kita harus punya waktu optimis. Ya optimis optimis sebulan jadi. Ya ini pasti ya apa istilahnya? Waktu penyelesaian kegiatan terbaik gitu ya. Terbaik yang bisa didapatkan. Kita udah menghitung Pak dari per tadi waktu optimis kita 1 bulan itu optimis dan kegiatan kalau nggak hujan gitu ya. Kalau nggak hujan, kalau nggak ada bencana dan lain segala segala macamnya. Kalau nggak ada kehambatan distribusi, ya itu optimis kita selesai 1 bulan. Tapi ada pesimis juga, waktu penyelesaian terburuk gitu kan ya, karena kondisi ya tadi bencana alam atau cuaca yang nggak mendukung, pesimis. Tapi tetap harus ada estimasinya. Paling lama 3 bulan, kan optimisnya sebulan, paling lama 3 bulan.
Ada waktu realistis. Nah, ini most likely time. Ini waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam jaringan PERT. Kadang kita juga nggak bisa muluk-muluk gitu kan. Kalau optimis sebulan, pesimisnya 3 bulan. Ya realistisnya aja sih dengan anggaran yang ada, dengan kondisi yang ada gitu kan ya. Ya paling 2 bulan, contoh seperti itu. 2 bulan tuh udah realistis banget nih bos. Kita nggak bisa mempercepat lagi. Oh optimis kita sebulan selesai. Kalau didukung dengan beberapa faktor. Tapi kita juga nggak bisa. Kalau misalnya faktor tadi terjadi kayak bencana alam atau cuaca nggak mendukung ya 3 bulan bos. Tapi kalau normal-normal aja ya 2 bulan jadi. Gitu ya. Ini ada waktu, perkiraan waktu. Nah, waktu normal dalam pengerjaan proyek ini ada pola distribusi yang sifatnya continuous. Nah, contoh nih, nilai harapan atau expected value, standar deviasinya seperti ini. A itu alpha tuh ya, A itu waktu optimis. T itu kan waktu ya. A itu waktu optimis, M itu waktu pesimis, M besar itu sorry, A itu waktu optimis, B itu waktu pesimis, M itu waktu realistis. Ada B kan tuh? Karena A plus 4M tambah B dibagi 6. Kalau standar deviasinya menjadi omega kuadrat sama dengan B dikurang A dibagi 6 pangkat 2. Ini rumus untuk menentukan waktu normal. Contohnya seperti ini. Manajer proyek A membuat perkiraan waktu untuk salah satu kegiatan dalam proyek tersebut dengan A-nya, tadi A apa? Masih ingat? Waktu optimis. 1 minggu. M-nya, M-nya apa tadi? Masih ingat? 2 minggu. Waktu realistis. B-nya 9 minggu. Waktu pesimis gitu ya. Jadi optimisnya seminggu selesai, realistisnya itu 2 minggu harusnya. Tapi ngaret-ngaret, apa ngaret-ngaret tadi? Waktu pesimisnya 9 minggu. Coba cari waktu yang diharapkan dan varian kegiatan tersebut. Kita tinggal masukin angka-angkanya, T-nya 18 dibagi 6 sama dengan 3 minggu. Variannya seperti ini. Nah, varian omeganya sama dengan 1,77 sudah dihitung. Berarti ya 3 minggu lah nih paling cepat jadi kemungkinan ya. Kemungkinan paling cepat jadi 3 minggu. Contoh lagi, ini ada membangun komponen internal, waktunya 2 minggu. Modifikasi atap dan lantai, 3 minggu. Membangun tumpukan, pendahuluan langsungnya A, waktunya 2 minggu. Dan sampai terakhir, pemeriksaan dan pengujian, waktu tunggunya 2 minggu. Nah, inilah dibikin diagramnya nih tadi yang lingkaran node ya. Row on node A, A O N. Yang A tadi apa? Membangun tumpukan dulu kan? A tuh membangun tumpukan. Terus B-nya modifikasi apa tadi? Menuangkan beton dan memasang rangka. Tumpukannya sudah, lalu masukin beton nih. A kenapa di bawah? Ya karena kan beda tadi ya. A dan B menghasilkan D. Dia tadi apa? Dia tadi membangun alat pencegah polusi udara. Tapi A tadi juga bisa menghasilkan C. C tadi apa? Membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi. Nah, ini bisa kita lihat critical path-nya. Mana jalur-jalur yang penting? Dari B, D, G, H atau A, C, H, H gitu kan. A, C, F, H. Ini mana yang penting gitu loh. Yang mana dulu yang bisa kita kerjakan. Diagram inilah yang bisa membuat kita mengestimasi waktu mana yang lebih penting, mana yang bisa kita nanti-nanti gitu. Apalagi ini juga sama nih. Habis ya. Nah, soal latihan ini teman-teman bisa kerjakan nanti di YouTube ya, seperti biasa di kolom komentar. Suatu kegiatan untuk mencapai tujuan namanya apa nih? Mau itu secara mikro maupun makro disebutnya apa? Kemudian kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik tadi di awal-awal banget namanya apa? Lalu waktu penyelesaian kegiatan terbaik dari jaringan PERT disebut dengan waktu apa? Kemudian yang bukan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek. Nah, tadi ini ya ada di slide-slide awal. Lalu yang kelima, aktivitas yang dilambangkan dengan anak panah. Apa tuh? Activity on apa? Selesai. Oke. Wow, sudah ramai. Ya,
itulah tadi teman-teman perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga. Kok nggak nyangkut ya? Ketiga hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke forum. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat bingung ya teman-teman ya. Ya kalau bingung nanya biar kita bisa diskusi. Atau mau saya yang tanya? Wih, aman ya? Ya wes. Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas saya. Semoga materi yang sedikit ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk belajar. Sudah pertemuan ketiga, tinggal beberapa pertemuan lagi kita mau menjelang UTS. Jadi yang masih sibuk dengan kerjaannya, tolong sempat-sempatkan untuk belajar lagi. Ya tipis-tipis aja lah, sehingga nanti pada satu UTS hasilnya bisa maksimal. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk perkuliahan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Terima